Welcome back to PBS program Bincang-Bincang Santri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Halo good people, bagaimana keadaannya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bahagia. Sedikit cuat-cuat ya tentang kepesantrenan, tentang pesantren. Di pondok itu sangat menyenangkan dan sangat membahagiakan. Di situ kita selalu diajarkan banyak hal. Di dalam pondok juga kita dianjurkan untuk bisa belajar kebahagiaan, belajar kehidupan, belajar kesabaran, sabar dalam kesederhanaan, dan selalu bisa belajar untuk bisa lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Yang awalnya kita tidak mengerti, jadi kita bisa mengerti. Yang awalnya kita tak paham, jadi paham. Yang awalnya kita sendiri-sendiri, jadi sama-sama. Nah, nggak usah panjang lebar. Sekarang saya kedatangan bintang tamu yang sangat spesial yang akan menemani bincang-bincang pada siang hari ini. Siapa dia? Ustadzah Hasuna Aula Diana. Assalamualaikum Ukhti Antil Jannah. Waalaikumsalam. Bagaimana keadaannya? Alhamdulillah sehat sekali. Alhamdulillah, selalu menginspirasi ya. Alhamdulillah. Di sini 6 tahun ya? Alhamdulillah. 6 tahun berjalan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. 6 tahun bukan waktu yang sangat singkat, tapi beneran nggak kerasa banget ya. Iya. Waktunya bergulir begitu cepat. Tiba-tiba aja udah selesai gitu. Tiba-tiba aja udah 6 tahun. Tapi jangan sombong, aku juga udah 6 tahun di sini. Iya. Tapi beda ya teman-teman ya. 6 tahunku sama 6 tahunnya Ustadzah Hasuna Diana ini beda. Jadi benar memang firman Allah, walikulin darajatun mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Setiap manusia itu mempunyai derajat masing-masing, dan derajat itu disesuaikan dengan amalnya mereka masing-masing dan apa yang mereka kerjakan. Kalau kita memang bersungguh-sungguh, tekun, giat, usahanya memang maksimal, ya pantaslah kita mendapatkan derajat yang mulia seperti beliau ini. Aslinya semua derajat manusia di hadapan Tuhan sama. Tapi beda. Tapi beda. Yen sewu. Mohon maaf ya teman-teman, mohon maaf. Itu tadi ada bapak pengasuh yang lewat. Mohon maaf. Tapi beda kalau 6 tahunnya kayak seperti saya beda. Jadi kalau kita malas-malasan, kalau kita sering rebahan, kalau kita sering menyepelekan, ya jadinya derajatnya kayak recehan kayak saya ini. Jadi tepuk tangan dong, tepuk tangan untuk kita aja ya, tepuk tangan. Mbak di pondok 6 tahun ini pasti punya pengalaman-pengalaman dong yang bisa dibagi oleh teman-teman di rumah di pondok. Pengalaman apa sih yang mengesankan di pondok selama 6 tahun? Oke, baik. Itu pertanyaan yang sangat-sangat bagus. Dari awal saya rangkaian masuk sampai detik ini, menurut saya banyak sekali kesan ataupun hal-hal yang sangat-sangat menyenangkan, dan semua itu nggak ada yang enggak. Tapi suatu hal yang tidak pernah saya lupa, bahwa apapun kita tidak akan pernah mengerti, tidak akan pernah tahu kalau kita tidak pernah mencoba. Seperti halnya pertama kali saya masuk sini, saya nggak nyangka saya bisa masuk sini karena memang passionnya saya nggak ingin menghafal Al-Quran. Iya, saya tahu. Passionnya di bahasa kan, bahasa Jepang, bahasa Jerman, bahasa isyarat, bahasa Inggris. Iya, saya tahu. Terus ya. Tapi akhirnya di sini ya. Jadi di sini paksaan banget termasuknya. Ya, secara tidak kebetulan. Jadi memang menurut saya apa yang memang menjadi takdir saya tidak akan pernah melewatkan saya. Ketika itu saya hanya menjenguk adik yang kebetulan mondok di Gus Itab. Tidak sengaja sowan ke sini.
ternyata takdir memilih saya untuk menetap di sini. Alhamdulillah, masya Allah. Tapi udah ada hasilnya nih? Udah bisa dinikmatin nggak hasilnya? Sejauh ini alhamdulillah ya masih segala sesuatunya masih berproses ya Mbak Citra, karena memang mungkin Allah maha baik sekali menutupi segalanya. Dikira orang lain saya itu sudah bisa menikmati hasil, padahal kan kita semua masih berproses bahkan sampai nanti kita meninggal. Amin, amin, amin. Semoga berkah dan manfaat ya. Amin. Us. Salam Oke. doakan. Ayo, amin, amin, amin. Sahabat Antil Jana. Oke, ini ada beberapa pertanyaan, tapi ini harus dijawab cepat. Wow, ini syahdu banget ini teman-teman. Jadi ini rintik-rintik hujan yang kameramennya dia enak gitu ya. Dia ada payung. Sedangkan kita, tapi kita bisa berteduh kok. Udah, ngerti ya? Enak ya? Ya, ini harus dijawab tepat dan harus cepat. Jadi nggak usah pikir-pikir panjang. Jadi santri BAD apa santri Futuhiyah Demak? Cepet. Jadi santri BAD. Mengaji sambil kuliah apa fokus ngaji aja? Fokus ngaji aja. Oke. Deres di waktu yang terang atau deres di waktu yang petang? Deres di waktu yang terang. Suka santri berjumlah sedikit apa santri jumlah banyak? Oh, tentu suka santri yang berjumlah banyak. Oke. Jadi seksi perlengkapan pondok atau jadi tim Minerva? Oh, jadi jadi tim perlengkapan. Tim perlengkapan. Ya. Oke. Kenapa nggak Minerva sih? Oke, nanti kita bahas nanti ya. Saat udur gabut baca novel apa nonton drakor? Baca novel. Baca novel. Kalau gue nyimak bapak ya. Jadi pembina yang disebelin banyak anak-anak atau jadi ustadzah profesional yang sok nggak pernah salah? Oh, tentu saya lebih memilih menjadi orang yang dibenci, orang yang sering disebeli, orang yang ya penuh kritikan. Oke, itu aja ya. Piket masak bareng kangkang atau piket masak tanpa kangkang? Piket masak bareng kangkang lah. Nonton Instagram BAD atau nonton YouTube Baitul Abidin Darussalam? Nggak boleh dua-duanya. Nggak boleh Oh, harus salah satunya ya. Kenapa? Salah satu. Ya, banyak. Salah satunya. Cepet. Oh, iya, Apa? Instagram apa YouTube? Instagram. Oke, kita kupas satu persatu ya. Jadi santri BAD apa Futuhiyah? Kenapa di BAD? Karena menurut saya memang saya di Futuhiyah kan 8 tahun. Terus saya di sini baru menginjak angka 6 tahun di sini. Tapi menurut saya pengalamannya lebih dan lebih. Gregetnya lebih di BAD ya? Karena memang kan sejatinya kita santri akan menjadi santri juga yang akan mengabdi tidak hanya di pondok tapi juga di masyarakat. Nah, saya mendapatkan beberapa pengalaman itu malah justru lebih banyak di BAD daripada di Futuhiyah. Merasa lebih banyak bisa mengabdi di BAD. Yang dulu enggak, mungkin dulu masih labil ya. Masih apa ya? Masih anak-anak sekolah. Padahal juga sama-sama dulu di Futuhiyah. Jangan. Sama-sama ngajar, sama-sama ngelesi privat, membimbing anak-anak kelas 3 untuk bisa masuk ke universitas. Juga ya banyaklah di sana. Tapi nggak tahu kenapa gregetnya lebih ada di sini gitu, lebih hidup. Apa mungkin aura-aura kequr'aniannya itu lebih tapi di Futuhiyah juga sama ya, bisa ngaji ya, bisa sekolah. Iya, bisa sekolah. Alhamdulillah ya, bisa merangkul semuanya. Alhamdulillah. Aku kasih barokahnya di sini. Belum bisa barokai. Ngaji sambil kuliah apa fokus ngaji aja? Tadi fokus ngaji aja. Ya, karena memang saat ini aku menjalani sebagai santri tahfidz. Saya bisa mengatakan seperti itu karena dulu kan saya di Futuhiyah juga pernah mengalami bagaimana saya menjalankan dua peran, antara saya harus sekolah juga harus bisa menyetorkan hafalan. Saya dulu sempat menyicil hafalan, nabung gitulah ya ceritanya, nabung hafalan, tapi nggak sampai selesai sih. Cuma saya bisa merasakan bagaimana rasanya full time, nggak hanya ada di sekolah tapi juga di pondok. Jadi ketika saya bisa mengalami dua hal kehidupan itu dan sampai titik ini, maka saya bisa memutuskan memang enak untuk lebih fokus dulu gitu. Iya, insya Allah saya juga pernah dengar kata-kata bapak-bapak
itu kalau kita mengaji, menghafal Al-Quran, itu insya Allah kok setara dengan S3. Jadi yang di rumah teman-teman ya tolong itu ya ditekunin lagi, digiatin lagi pokoknya. Cara kita menghafal, kita harus benar-benar giat untuk mengaji. Ngaji sambil kuliah udah belum ya? Ini tadi udah. Terus di waktu terang atau di waktu petang? Tadi terang. Iya. Kenapa terang? Karena bagi saya ketika kita bangun tidur, segala sesuatunya itu kan memang berpatok pada pagi hari ya. Ketika kita bangun penuh dengan semangat, penuh dengan planning, many plans to be real gitu ya. Bener-bener cocok, Kalau setuju. kita semangat maka secara berentet-rentet gitu ya, bakal sampai malam itu kita bakal semangat, kita bakal ada greget gitu. Apalagi untuk masalah beres gitu. Jadi ketika kita bangun tidur, kita sudah semangat, kita ada planning untuk beres, fokus dan macam sebagainya, insya Allah sampai malam pun itu akan mengikuti alurnya gitu. Jadi pokoknya bener-bener. Jadi pokoknya kuncinya ada di pagi ya. Kalau kita pagi-pagi memang tahajud terus langsung deres, sholat subuh, nanti insya Allah rutinitas dalam kesehariannya itu akan produktif, yang positif, akan semangat terus. Pokoknya kuncinya itu pagi harus semangat, jangan rebahan. Terus suka santri jumlah sedikit apa banyak? Tadi jumlah banyak. Kenapa? Tentu. Kenapa juga kalau santri, aku memilih santri yang lebih banyak? Karena sejatinya kita kan makhluk sosial ya. Kalau menurut saya, kalau semakin banyak santri, kita semakin banyak mengenal sudut pandang, kita banyak mengenal sifat, hanya sifat perilaku, sudut pandang, kita mampu bersosialisasi. Jadi itu kita nggak bisa mampu meminimalisir kesombongan, egoisitas. Jadi belajarnya itu lebih luas lagi, pengalamannya lebih luas. Coba kalau kita santrinya sedikit, hanya itu saja, kita maka kita hidup kita kayak monoton. Terus tingkat kesombongan tuh malah lebih tinggi, ya enggak? Iya betul. Merasa diri kita lebih baik dan sebagainya. Tapi kalau pakai santri banyak kan kita bisa semangat, kita bisa saling tukar-menukar, sharing, melihat perilaku dan sifat banyak orang, beragam ya. Iya, jadi kita mampu begini, begitu. Iya, karena banyaknya orang yang beragam itu dengan sifat-sifatnya, dengan kebaik-baikannya, kita jadi bisa mengadopsi kebaikan dari setiap orang itu ya. Untuk bisa kita adopsi dalam aplikasi diri kita sendiri. Oke, jadi seksi perlengkapan pondok atau jadi tim menerpa? Tadi katanya perlengkapan pondok. Saya lebih suka ke perlengkapan. Kenapa? Menurut saya di sesi departemen perlengkapan itu dia itu tidak mengandalkan teori, langsung praktek, jadi nggak langsung action ya. Oh ya. Kalau di Minerva itu kan ya mungkin banyak positif dan negatifnya. Cuma kalau di Minerva itu kan apa tuh yang negatifnya? Bisa itu dong. Dicurahkan. Negatifnya apa biar bisa memperbaiki? Bagi kalian semua, Minerva itu majalah ya. Nama majalah di pondok Ngebrak PAD. Jadi namanya tim majalah, apalagi kita sebagai penanggung jawab ketuanya, itu tuh nggak hanya memperhatikan segala aspek kekreatifan santri, tapi juga kita tuh harus mengejar deadline, kita harus disiplin waktu dan macam sebagainya. Ya, memang antara perlengkapan dengan Minerva itu berbeda jauh ya, maksudnya sudut pandangnya berbeda jauh. Kalau perlengkapan kan ya juga sama-sama mengerjakan, sama-sama mengaplikasikan. Cuma kalau perlengkapan itu kita ada gregetnya, karena kalau nggak dikerjakan maka kan banyak protes ya. Dan segala kebutuhan juga bisa dilengkapi ya. Jadi kalau untuk itu kan suatu majalah, jadi mungkin kalau memang belum bisa dikerjakan masih ada waktu sebelum deadline itu menjemput gitu. Ya, saya tahu banget. Jadi Mbak Diana ini dulu memang dia multi talent banget. Jadi bisa ngajinya bagus, amin. Bahasanya bagus. Amin. Terus juga perlengkapan yang bisa melengkapi apa saja. Amin. Terus bisa apa ya? Oh iya, kemarin itu ya, masang lampu sendiri. Oh iya. Terus juga masang kunci loker sendiri. Jadi nanti bisa buat aset tuh kalau nanti bisa di rumah tangga. Nanti bisa masang TV parabola sendiri. Terus deres sama HP apa deres sama orang yang julid?
Oh, tentu orang yang julid lah. Kenapa? Menurut saya HP atau yang Bapak As'ad bilang biasanya setan gepeng itu kan ketika kita sekali pegang udah tidak fokus kita sama urusan kita, murojaah kita, ya enggak? Walaupun kita mampu untuk mengesampingkan bermain dua peran antara membalas chat pesan atau mungkin sedang YouTubean atau sedang menggali informasi dengan kita beres pasti Al-Qur'annya itu di nomor 2 kan pasti itu. Potensi godaannya lebih banyak ya. Jelas, namanya juga setan gepeng. Yang setan gepeng. Tapi juga orang julid juga setan loh. Kan emang setan ada dua, terlihat sama nggak terlihat. Biasanya emang temen sendiri kadang yang jadi setan menjelma. Ya, tapi kalau orang julid itu mungkin bisa sebagian jadi kayak hiburan menurut saya. Hiburan. Kalau lagi samping saya ada lagi orang julid gibah gitu ya. Iya. Kita lagi beres gitu. Mungkin kalau kita lagi sedang nggak fokus, maksudnya lagi sedang kolem lah bahasanya, kita mungkin masih bisa itu jadikan hiburan gitu. Nanti lama-lama juga ketika kita bersantai, mereka juga akan ewas sendiri. Benar bagus. Ya, tapi bisa juga loh kalau kita deres terus langsung sampai kita ada teman-teman yang kita julid terus itu bisa jadi ladang pahala kita. Jadi mengajak untuk deres. Jadi mereka melihat kita deres saat mereka julid, mereka langsung ada perasaan sungkan tuh. Oh, Mbak Diana langsung dia deres, langsung mereka langsung deres. Berarti kan emang ladang pahala ya. Ya bagus. Jadi pembina yang disebelin banyak orang atau jadi ustadzah profesional yang nggak pernah salah. Tadi kenapa milih pembina yang disebelin banyak orang? Menurut saya memang dasarnya manusia itu kan tempatnya salah dan lupa. Ketika kita merasa benar, Nabi aja dibenci banyak orang kan. Ketika kita merasa tidak disenangi dengan anak-anak saya atau macam sebagainya teman kita, itu bukankah menjadi introspeksi diri kita, menjadi lebih berbenah diri? Oh, bagus. Mungkin saya ada yang keliru, saya ada yang salah. Semakin berbenah bisa terus, introspeksi diri ya jadinya. Kalau merasa kita harus disukai semua orang itu kayaknya impossible banget ya, possible in the world gitu ya. Lebih suka banyak haters. Ya nggak apa-apa menurut saya jika itu aku tapi lebih suka banyak lovers. Mana lovers gue? Nggak. Jika itu bisa membuatmu menjadi lebih baik, mengintrospeksi diri dan macam sebagainya. Ya kita sama sesuatu yang membenci kita tuh jangan seudon ya, ambil husnudannya. Ya Allah, mereka sayang banget sih sama aku, sampai sebegitunya. Mungkin aku harus begini lebih baik lagi. Nah, ini Jangan bukti dibenci, nih. jangan dibenci. Tapi asli emang nggak ada haters kok, Us. Ini bukti sangat menginspirasi sekali. Jadi pokoknya semuanya kita rubah dengan tepuk tangan. Iya. Oke, piket masak bareng Kangkang atau piket masak tanpa Kangkang? Dengan Kangkang dong, karena selama ini menurut saya kamu ini jujur gak? Tapi kayaknya jujur banget sih. Jujur banget. Saya memang selama ini saya kan memang beberapa tahun ini nggak piket masak. Pengalaman saya waktu dulu ketika piket masak, ya memang asik dengan Kangkang. Asik, terus merasa ringan ya? Iya, karena kalau kita semua yang mengerjakan seperti kayak apa itu dedek geni gitu ya. Jujur Sogok geni ya. Gitu ya. Agak susah memang harus butuh belajar. Ya nggak hanya dilihat dari sisi caper dan macamnya, ya nggak harus begitu juga. Lewat Kangkang juga kita bisa belajar, bisa dedek geni. Tapi biasanya malah Kangkangnya dimarahin terus. Iya, malah biasanya Kangkangnya dimarahin terus. Jadi atas dasar seneng apa atas dasar apa itu? Ya memang menurut saya Bapak As'ad dan ya mungkin Bapak As'ad adanya piket masak bareng dengan Kangkang itu bisa membelajari kita sebuah pelajaran bahwasanya kita itu nanti untuk dalam berumah tangga kita bisa saling ini loh ada yang punya job ini, ada yang punya job ini, jadi saling membantu menurut saya. Yang asalnya nggak mengerti jadi mengerti ya. Karena bisa mengasah skill. Itu harus serba cewek yang menghandle, enggak. Kita memang harus punya peran lelaki untuk saling membantu, nggak hanya di luar maupun ya di dapur, area dapur pun juga. Gimana? Udah cocok jadi istri idaman nggak? Oke, terima kasih perbincangannya, sangat menarik sekali. Dan ingin dong tips-tips pesan-pesan kalau semuanya nanti Mbak Ustadzah Diana Boyong, kira-kira
dapat mau ngasih pesan apa untuk adik-adiknya atau mungkin pesan untuk santri-santri Nusantara. Oke, terima kasih. Menurut saya pesan, kesan, dan segala sesuatunya itu untuk santri sini, santri BAD ataupun santri Sekalibeger ataupun santri senusantara adalah jangan lupa pertama adalah berterima kasih kepada diri sendiri karena sudah melangkah sejauh ini. Kamu harus perlu berterima kasih kepada diri sendiri. Terima kasih kamu telah kuat. Terima kasih. Terima kasih. Kamu kuat, kamu sungguh mampu menjalani ini. Walaupun itu dengan merangkak bertatih-tatih, kita perlu membangkitkan diri. Terima kasih kamu telah kuat, terima kasih. Jangan lupa untuk mengatakan seperti itu. Kedua kalinya kamu kamu leren nggak apa-apa, asal kamu jangan nyerah. Kamu sambat nggak apa-apa, asal kamu jangan pernah menyerah. Kamu Selalu tetap semangat. Menjalani segala sesuatunya itu harus penuh semangat apapun keadaannya. Betul sekali. Ya, terima kasih sudah mau menemani Ustadzah Andil Jannah. Teman Antil Jannah. Amin ya rabbal alamin. Seperti itu teman-teman, jadi sangat mengena sekali ya di hati, sangat menggetarkan banget di hati. Dan ya memang beliau memang selalu menjadi inspirasi untuk teman-teman Baitul Abidin Darussalam. Kita semuanya. Orang memang punya kisah inspirasi untuk dibagikan. Jadi banyak ibroh yang bisa kita petik di dalam pelajaran-pelajaran yang diajarkan oleh Ustadzah Diana. Jadi ilmu itu bisa didapat dengan kesabaran, ketekunan guru, petunjuk guru, dan masa yang panjang. Dan itu semua kita harus selalu tekun dan sabar. Menurut saya dan selalu istiqomah ya. Iya, menurut saya semua orang itu adalah guru dan semua orang adalah murid karena kita nggak tahu kita mendapat segala hikmah dan pelajaran dari setiap orang. Tidak mandang itu siapa, memang semua orang guru dan semua orang murid. Ya, kita bisa mengambil kebaikan di setiap orang itu. Pastilah setiap orang mempunyai kelebihan dan kekurangan. Tapi kita lupakan saja kekurangan itu, keburukan itu, dan kita ambil kebaikannya. Kita ubah, kita aplikasikan kepada diri kita. Oke, cukup sekian. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.